bahas tentang alat ukur massa. Ya, kalau ketika kalian mendengar alat ukur massa, apa yang kalian tahu? Apa yang- Timbangan. Timbangan. Wih, timbangan yang untuk apa nih? Karena timbangannya yang kayak gimana dulu? Kita coba searching ya, maksudnya timbangannya kayak gimana? Nah, Google deh. Timbangan yang gimana? Tadi Kevin yang bilang ya. Timbangan yang buat badan. Oke, itu namanya adalah timbangan badan. Ya, itu bentuknya kayak gini nih. Timbangan badan, ya kita tahu lah ya. Ada yang belum pernah nyoba? Timbangan badan kayak gini ya. Ada yang, kalau yang sekarang ada yang digital nih, yang kita sekali naik, sudah keluar angkanya kayak gitu. Kalau zaman dulu, bentuknya kayak gini nih. Ketika kita naik, lalu angkanya bergeser. Ya, itu yang disebut dengan timbangan badan. Oke, itu satu. Lalu, ada lagi nggak pas selain timbangan badan? Siapa di sini yang pernah menemani orang tuanya ke pasar? Atau ke supermarket lah? Supermarket ya, kalau minimarket biasanya nggak ada tuh. Supermarket, wih, Livi. Livi pernah beli barang apa? Sayuran. Bentar, sebentar. Partisipannya, wah berkurang banyak nih. Sepertinya koneksinya bermasalah. Ada masalah koneksi sepertinya di daerah Tangerang. Oke, beli sayuran. Biasanya kalau beli sayuran ditimbang nggak sih? Ditimbang. Ditimbang. Nah, itu kita sebutnya apa sih? Itu yang disebut dengan timbangan pasar. Ya, timbangan pasar kalau sekarang bentuknya digital nih kayak gini nih. Kalau misalnya kita mau beli buah, misalnya di supermarket gitu ya. Nah, kita mau beli buah, kita tinggal timbang. Kira-kira kita mau beli berapa kilo. Kayak gitu. Terus kalau zaman dulu bentuknya kayak gini nih. Kita coba masukkan, misalnya mau beli telur gitu ya, 1 kilo. Kita masukkan ke yang aluminium ini yang warna abu-abu kayak gitu. Terus nanti di sini kira-kira ada ininya nih, ada bebannya mau berapa kilo. Ya, kalau sekarang sudah canggih pakai digital ya. Kalau rusak tinggal servis gitu kan. Seperti itu. Sebentar. Maaf koneksi saya buruk. Ya nggak apa-apa. Saya tadi menyadari karena tadi 11 orang hilang. Benar koneksinya bermasalah di daerah sana. Jadi sudah tahu ya slide dan fungsinya beda. Jadi jangan sampai misalnya nih misalnya Brian mau beli tomat begitu ya, beli tomat, beli sayur, tapi menimbangnya pakai timbangan badan yang tadi yang pertama kali ditayangkan. Nah, itu akan bagaimana ya rasanya ya? Kan nggak bagus gitu ya, nggak pas gitu. Jadi ya mungkin bisa kebaca, cuma kan maksudnya itu kan biasanya kalau timbangan badan itu kan biasanya kita injak ya, bener nggak? Kita injak 2 kaki terus barulah ketahuan kan berapa kilogramnya kayak gitu. Nah, masalahnya habis dalam tanda kutip habis diinjak oleh kaki terus kita pak timbang dengan misalnya mau nimbang telur gitu kita taruh situ kan jadi nggak bagus gitu. Begitu juga yang ini. Saya mau mengukur massa badan saya dong, tapi pakai timbangan yang kayak gini nih, timbangan pasar begini. Yang ada jebol, percaya. Yang ada nanti ya harus beli lagi barangnya kayak gitu. Jadi berdasarkan fungsinya tadi ya ada timbangan timbangan badan sama ini timbangan pasar. Tuh. Terus selain itu ada apa lagi, Pak? Nah, ini yang dua ini ya, yang ini nih. Ini kita sebut dengan
Kalau tadi ya, tadi ada yang pertama itu ada neraca, ada timbangan badan ya. Timbangan badan. Ini alat ukur massa ya. Tadi kita sudah bahas juga. Nah, terus misalnya di sini tadi juga ada timbangan pasar ya. Timbangan pasar. Timbangan pasar ini yang tadi ya untuk beli sayur, beli buah, gitu, beli cabai, beli bawang, itu pakai yang tadi. Nah, yang ini kita sebutnya adalah neraca 3 lengan. Sorry, neraca 2 lengan. Oh, 2 lengan, Pak. Iya, karena lengannya di 2 nih. Yang kiri sama yang kanan doang. Cara pakainya gimana, Pak? Oke, di sini kita ada percobaan. Ada bola kasti, ada labu, ada ada anjing di sini ya. Ya, mungkin anjingnya ditaruh di sini lah. Ada hewan nih, ada anjing kalau di. Nah, benar ya. Ada juga semangka. Nah, kayak gini atau pot bunga nih di sini. Nah, pilih salah satu dari 5 ini kira-kira kalian mau mengukur apa? Pilih. Semangka. Semangka. Ini kayaknya seger ya pagi-pagi lihat semangka gitu walaupun virtual ya. Kita coba semangka. Ya, semangat Kakak. Oke. Oke. Gimana cara pakainya sih, Pak? Nah, di sini ada beban-beban nih. Beban-beban ya. Kita coba misalnya semangka kayaknya berat banget. Kita coba 5 kilo dulu deh ya. 5 kilo. Oh, masih belum bisa. Tapi kita tetap tulis ya. 5 kilo. Wah, ditambah. Nah, di sini ada yang 1 kiloan nih. 1 kilonya ada 4. Kita coba lagi. 1, 2, 3, 4. Masih tidak bisa juga. Intinya adalah ini harus seimbang lagi. Kalau nggak seimbang kayak gini, ya nggak ketemu. Ya. Tadi kita sudah 5 kilo, 4 kilo. Di sini ada 500 gram. Wah, kita coba lagi. 500 gram. Tidak bisa juga. Masih belum bisa ya. 100 gram. Nah, sekarang ada 100 gram nih. 100 gram. Kita coba satu-satu. Ya, 1, 2, 3. Nah, 3 udah mulai goyang nih kan. Udah mulai bergerak nih yang sebelah kiri. Kita coba masukkan lagi 1. Wah, sepertinya kebanyakan. Gitu. Jadi kita harus taruh lagi 1. Tadi kita cuma butuh 3 ya, berarti 3 kali 100, 300 gram. Kayak gitu caranya. Oh, berarti kita coba lagi nih, misalnya 50 gram nih, kita coba 50 gram. Wah, ternyata seimbang, gitu ya, 50 gram. Kayak gitu caranya. Jadi harus seimbang lagi nih. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Karena, Sir, ada PPT-nya nggak? Ada PPT-nya. Di PPT ada, cuma kayaknya lebih seru pakai begini. Jadi ketahuan ya, cara kerjanya tahu ya. Jadi nanti kalau misalnya seandainya nih kelas 9 terus kalian ujian praktek disuruh pakai timbangan 2 lengan, jadi kalian tahu nih. Atau misalnya di rumah juga ada, bisa tahu cara pakainya. Jadi berapa totalnya? Nah, di sini ada kilogram, ada gram. Kalian coba jadikan gram dulu. Ya, jadi kalau 5 kilogram diubah jadi berapa gram? Nah, ini balik lagi ke sekolah pelajaran SD nih. 5 kilogram berapa gram? 5.000. 5.000. Wah, ya, 5.000 gram ya. 4 kilogram? 4.000. 4.000. Yang lain tinggal tambah ya, 500 tambah 300 tambah 50 kayak gitu kan. Jadi kalau tidak salah sekitar 850 gram. Ditambah semuanya jadi berapa? 9.850. 9.850 gram. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Nanti linknya saya kasih ya.
Jadi buat coba-coba di rumah, ya. Kalau tidak salah batas waktunya 5 menit kalau tidak daftar. Jadi daftarnya gratis juga. Nah, sini nih. Nanti tinggal kalau masuk di situ nanti bisa login atau apa daftar gitu, sign up dan gratis. Jadi kita bisa coba nih. Jadi, daripada beli barangnya mahal kan? Mending pakai gini ketahuan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Neraca dua lengan? Salah. Tidak ada? Ada yang mau ditanyakan nggak? Ini question? Silahkan. Kalau tidak ada, kita lanjut. Kita coba lagi. Ada satu alat lagi yang disebut dengan neraca Ohaus atau neraca tiga lengan. Ya, kayak gimana sih Pak bentuknya? Gitu ya. Kita coba clear ya. Ini saya clear ya. Tadi saya juga udah SS nih. Ini nanti bisa. Mana ya? Oh, ini dia. Triple beam balance. Triple beam balance itu neraca tiga lengan atau neraca Ohaus. Salah. Kok jadi neraca sih? Neraca. Nah, neraca Ohaus. Atau neraca tiga lengan. Kok tiga lengan, Pak? Ya, karena ada puluhan, ada seratusan, ada satuan. Cara pakainya gimana? Oke, di sini ada 4 benda. Lagi-lagi ya. Ada kok sini. Oke, ada 4 benda. Ada paper clip, ada kerucut ya, ada lampu, ada juga kubus. Nah, pilih salah satu. Pilih salah satu. Mau ini ya, kerucut ya. Oke. Gimana sih cara pakainya? Jadi intinya si garis ini harus seimbang nih, harus balik lagi seperti ini. Kalau ini kan di zoom in ya berarti ya, harus kelihatan seperti ini. Sampai seimbang. Ya, kalau misalnya lewat ke bawah atau ke atas berarti belum berhasil. Kita coba nih. Nah, kita coba dari yang ratusan dulu. Kita coba ke 100. Masih belum ya. Kita coba 200. Masih belum juga. Kita coba ke 400 deh. Masih belum bisa juga. Gope belum. Ya. Ini sampai mentok ya, sampai 500 mentok berarti kita masuk ke puluhan. Kan karena maksimalnya adalah 500 gram. Kayak gitu. Terus setelah itu bagaimana? Kita ambil yang ini nih, 10. Masih belum bisa juga. Oh, sudah mulai turun. 3. Masih turun. 4. 5. Ini 50 ini sudah kelewatan ya. Tadi 40 belum kelewatan. Nah, jadi 540 berapa sih? Nah, kita mainkan di sini. Kita coba mainkan. 1. Oh, masih. Nah, ini kita lihat ya. Sampai seimbang. Nah, salah. Nah, gini deh. Pokoknya harus sampai lurus. Nah, berapa nih? Hasilnya berapa kalau seperti itu? Kita lihatnya dari yang mana sih? Oh, yang 4, yang 5, atau yang 2 nih? Oke, saya kasih option. 452, 542, atau 254, atau 245. Yang mana? 542. 542. Ya. Karena idealnya adalah kamu harus menulis yang depan adalah ratusan dulu. Ya. Jadi yang benar yang ini nih. Yang betul adalah jawabannya
Satuannya apa sih? 5, 4, 2, satuannya apa di sini? Kita lihat di sini ada tulisan G, berarti dia gram. Kayak gitu. Udah mengerti? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya sambil ngecas laptop ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan dipahami, dilihat baik-baik. Nanti kalau mau coba di rumah, saya juga share linknya gratis. Ya paling kuota lah ya, kan online. Oke, ini mau tanyakan, Sean, Livi, Kevin, Vinela. Vinela sepertinya kameranya bermasalah. Nggak apa-apa ya. Alexander, Solomon. Solomon cuma kelihatan rambut doang di sini soalnya. Nah, agak ini. Nah, biar kelihatan. Nicholas, Christopher, Gerald, Cedric, ada yang mau ditanyakan nggak? Rafael. Jadi harus seimbang ya. Jadi harus seperti ini ya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Jadi geser dulu ratusannya, kalau kelebihan baru puluhan yang digeser, kalau kelebihan lagi baru satuan yang digeser. Kayak gitu. Jadi harus seimbang. Kalau tidak ada, berarti kita lanjutkan. Kita masuk ke satuan waktu. Alat ukur waktu. Ya, coba clear ya. Alat ukur waktu di sini ya kita tahu lah ya, stopwatch. Pakai adalah stopwatch dan bukan jam dinding ya. Ini bentuk kayak gini. Terus gimana sih Sir cara pakainya? Ya, mungkin dari kalian sudah ada yang pernah nyoba, tapi ada yang belum pernah nyoba. Di sini ada tombol start ya. Nah, yang bergerak ini, yang di luar ini, yang garis luar ini sambil berjalan aja ya waktunya. Yang ini nih, lingkaran kan ada dua nih, ada yang dalam, ada yang luar ya. Yang luar ini adalah jarum untuk detik. Yang luar. Yang di dalam, nih saya kasih warna berbeda. Yang dalam ini, nah ini adalah untuk menit. Jadi jangan dibalik. Yang dalam detik, yang luar menit. Nah itu salah. Ya, yang di luar detik. Kalau kamu lihat yang bergerak adalah jarum yang luar dulu kan, baru yang dalam. Gitu. Nah ini baru nih jalan nih 1 menit. Gitu. Satu putaran 60 menit dan 60 detik ya, kayak gitu. Terus dia jalan. Terus kalau kita mau stop, kita bisa stop di sini nih. Coba kita stop ya. Kita stop misalnya mau di sini. Nah kayak gini. Ya, ya sedikit deh. Kalau di sini seharusnya, Sir, tapi nanti di soal ada nggak Sir yang 936 ini? Yang ini ya? Nggak ada. Biasanya ini langsung diganti jadi 16 karena jarumnya sudah masuk ke 16. Kayak gitu. 1 menit yang mana, Sir? Yang ini nih. 1 menit nih. Ya, jadi ini 1 menit kayak gitu 16 detik. Jadi jangan sampai salah. Yang ditulis adalah yang di dalam dulu ya. Yang ini nih. Ya. 1 menit. Baru yang ini nih. 16 detik. Nah, di sini ya 16 menit itu 16 menit 1 detik gitu ya. Salah. Apalagi kalau soalnya PG dan masing-masing mirip kan jawabannya A, B, C, D.
Any question? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan kalau yang mau ditanyakan. Kita coba ya. Ini saya coba save terus kita clear. Clear terus ini kita restart. Kalau misalnya jarum stopwatch-nya itu bukan jarum jam ya, sorry ya. Jarum stopwatch-nya itu yang ini ada di sini nih. Nah, terus yang ini misalnya di sini. Oke. Berapa? Ada yang mau coba jawab? Berapa? 15 menit, 51. 15 menit 51 detik. Ya, 15 menit dan 51 detik. Jadi jangan sampai kebalik ya. 15 menit, 51 detik. Oke, kita coba lagi. Kalau saya ganti warna hijau deh. Ya, kita coba lagi sekali lagi kita misalnya mau di sini. Sama satu lagi misalnya di sini nih. Saya harus. Nah, oke. Berapa tuh? 50 menit. 50 menit 50 menit lewat 41 detik. Ya, 50 menit 41 detik. Ini kayaknya sudah pro semua nih. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Seru kan? Seruan begini kan? PPT-nya juga akan di-share nanti. Tenang aja. Kayaknya udah ya kemarin. Saya lupa, saya sudah share belum? Ini sudah. Pak, Ya? mau nanya, kalau lebih dari sejam gimana, Pak? Biasanya itu kalau untuk si stopwatch ini jarang sampai lebih dari 1 jam ya. Kayak gitu. Jarang banget, kecuali yang digital banget nih. Ini kan stopwatch ini bukan stopwatch digital nih, stopwatch analog ya. Bener ya, stopwatch analog kan ini kan. Kalau stopwatch digital itu ini yang biasa di-setel di sini nih. Yang ada 0000 ini bisa sampai lebih dari 1 jam. Ya, biasanya di handphone ada nih. Bener ya, ada yang handphonenya tidak ada stopwatch. Biasanya di jam, terus ada di sebelah kalau di Realme atau di Xiaomi biasanya ada di samping jam. Ini kalian pilih jam, terus di dalam itu ada stopwatch kayak gitu. Ada penghitung waktu mundur biasanya, kayak gitu. Yang nanya Brian ya. Gitu Brian ya. Jadi buat yang lain ya. Jadi kalau misalnya lebih 1 jam gimana Pak? Biasanya pakai stopwatch yang ini nih. Stopwatch digital yang tinggal baca doang. Kayak gitu. Kalau misalnya ini kan sistemnya analog ya. Biasa. Masih pakai jarum. Jadi lebih dari 1 jam belum bisa di sini. Gitu. Oke ya. Itu alat-alat ukur. Ya, jadi kalau misalnya Sir, untuk KI 4 berarti boleh pakai stopwatch, boleh. Jadi saya mau mengukur saya jalan kaki dari kamar mau ke kamar mandi misal. Atau mau ke ruang tamu, pakai stopwatch, terus ditayangkan lah. Nggak apa-apa. Jadi nggak harus penggaris juga gitu. Kalau di rumah ada stopwatch, boleh. Itu mengenai besaran ya. Biasanya yang dilihat adalah besaran pokok yang tadi itu ada panjang yang bisa dihitung itu panjang, massa, sama waktu. Kalau untuk temperatur nanti kita akan pelajari itu nanti di semester 2. Gitu. Nah, untuk saat ini kita akan coba masuk, kemarin kita sudah masuk besaran pokok yang ada 7, yang ada massa, yang ada panjang, ada kuat arus, ada suhu.
Dan yang lain-lain ada waktu. Nah, sekarang kita akan coba bahas besaran yang satu lagi ya. Kalau kemarin kita sempat menyinggung besaran itu ada dua. Yang pertama besaran pokok, dan sekarang adalah yang kita sebut dengan besaran turunan. Ya. Berarti ada besaran tanjakan dong, Pak? Nggak ada ya, turunan. Adanya menurun, nggak ada mendatar. Kalau mendatar dan menurun, kita main TTS. Ya, bukan. Tapi ini hanya turunan aja. Nggak ada tanjakan, Pak. Nggak ada. Ya, jadi hanya turunan aja. Turunan itu maksudnya gimana sih, Pak? Besaran turunan ini adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Jadi besaran pokok kemarin ada 7. Nah, ini diturunkan. Jadi misalnya contohnya gini. Contohnya ada luas. Nah, kita sederhana aja. Contoh, luas. Misalnya luas apa ya? Persegi deh. Rumusnya gimana? Ketika mau cari luas persegi, gimana cara nyarinya? Masih ingat? Sisi kali sisi. Oke. Biasanya kan kalau di soal satunya sentimeter ya. Kayak gitu. Nah, sisi ini kira-kira dia temenannya sama apa sih? Kalau di dalam besaran pokok kemarin ada 7 kan? Ada waktu, ada panjang. Panjang. Marcel bilang panjang ya. Kok bisa panjang, Sir? Sisi? Ya, karena sisi, saya kasih tahu ya, panjang, sisi, lebar, atau tinggi, atau kedalaman, itu masuknya sama kayak panjang. Karena satuannya sama-sama, sama nih, misalnya panjangnya sentimeter, berarti sisinya juga sentimeter, kayak gitu. Tapi karena di sini kita menggunakan satuan internasional, panjang itu satuannya adalah meter, panjang juga meter. Nah, meter kali meter sama dengan meter kuadrat. Kayak gitu. Sama kayak sisi kali sisi, kita nyebutnya kan sisi kuadrat, bener nggak? Untuk nyari, misalnya nih, sisi persegi 6 cm, berapa luasnya? Berarti kan 6/2, gitu kan? Bener nggak? Kayak gitu. Maka satuannya, kalau kalian lihat untuk mencari satuan luas, maka satuannya begini nih, cm persegi. Bener ya? Atau kalau mau beli lahan nih, misalnya Maxel mau bikin apartemen, ya, udah nggak main lagi satuannya sentimeter persegi, udah nggak main lagi dia mainnya langsung gini, hektometer persegi. Hektometer persegi maksudnya gimana, Sir? Ini masuknya yang disebut hektar, makanya dia sebutnya persegi gitu ya, karena luas. Nah, untuk satuannya si luas sendiri, ini adalah satuan internasional. Satuan internasional. Jadi yang dipakai ini. Walaupun ada satuan-satuan lain yang tadi kita sebutkan, ada sentimeter persegi, ada hektometer persegi atau hektar, tapi yang dipakai adalah yang ini. Tuh. Itu mengenai luas. Besaran turunan yang pertama, yang sederhana. Ada yang mau ditanyakan? Jadi maksudnya gimana, Sar, turunan itu? Jadi luas adalah ya besaran turunan dari apa aja nih? Oh, ternyata cuma panjang kali panjang, berarti besaran turunan dari panjang. Hanya satu kan? Kalau nanti satuannya banyak, nah berarti nanti besarannya juga banyak di situ. Apalagi, kalau kubus kita biasanya nyari apa sih? Ini kan? Bener ya?
kubus, terus apa lagi sih temannya? Ada bola, Balok, ada balok, ya. Wah, ini balok cepat ya. kerucut. Kerucut dan yang lain-lain. Ya. Kita ambil kita ambil kubus saja deh karena sama-sama persegi kan, biar enak. Gimana cara nyari volume dari kubus? Ya, Volumenya S kali S kali S. ya, S kali S kali S, sisi kali sisi kali sisi. Sisi kali sisi kali sisi atau yang biasa kita sebut sisi pangkat 3. Pangkat 3. Benar ya? Kalau belum berubah nih, saya nanti kalau belum berubah ya dari pihak matematik juga masih sama nih untuk nyari volume kubus kayak gini. Oke. Sisi pangkat 3. Nah, sisi tadi kita sepakat kalau sisi itu sama dengan panjang, betul? Panjang. Panjang pangkat 3. Pak, permisi ke toilet. Ya, silakan. Panjang pangkat 3. Nah, panjang itu tadi satuannya apa? Satuan internasionalnya. Masih ada tuh di atas. Meter. Meter pangkat 3. Nah, kayak gitu. Ternyata si volume juga diturunkan dari volume adalah gitu ya. Besaran turunan dari panjang aja nih karena satuannya hanya meter. Panjang. Kenapa? Karena satuannya hanya meter. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih bingung. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau masih bingung, silakan. Saya masih bingung, Pak. Nggak masalah. Ada yang mau ditanyakan, tanyakan aja. Jangan takut untuk bertanya. Pak. Ya. Masalah, Pak. Itu pangkat 3 itu kubik ya? Ya, betul, kubik. Ya. Meter pangkat 3 itu kubik, ya. Kalau mainan namanya rubik. Beda ya. Oke, nggak ada yang mau ditanyakan, kita lanjut. Siapa di sini yang suka nonton MotoGP atau Formula One? Atau suka main balapan deh? Maxel aja nih. Race hand-nya pakai ini coba. Race hand-nya pakai yang di. Nah, Kevin langsung race hand dia. Ya. Wah, Mikael juga sama. Maxel. Oke. Ya, jagoan saya udah mau pensiun sih. Si Valentino Rossi. Udah tua, udah ketahuan Bapak angkatan berapa sudah tahu itu kalau jagoannya Rossi ya. Oke. Biasanya kalau di Formula One itu biasanya yang dihitung apa sih? Selain jarak lintasan, panjang lintasan biasanya ada tuh. Suka merhatiin nggak? Kalau di MotoGP ada apa? Kalau di dalam kamera kan ada tuh kamera yang dipasang di motor tuh. Biasanya untuk mengukur apa sih? Kecepatannya. Nah, itu. Ini berarti suka banget nonton nih. Kecepatan. Biasanya kalau kecepatan itu apa sih, Pak? Ya, kecepatan atau kelajuan sih lebih tepatnya ya. Sebentar, saya harus ganti dulu nih supaya tidak salah persepsi. Kelajuan yang kita hitung adalah kelajuan. Kalau kecepatan nanti kita akan bahas di kelas 8. Bedanya apa sih kelajuan dan kecepatan? Tapi yang diukur adalah kelajuan di situ. Kelajuan itu adalah jarak tempuh. Nah, jarak tempuh dibagi dengan waktu. Jadi misalnya gini. Kalau misalnya Marquez 100, kalau 100 nggak mungkin lah ya.
200 deh, 200 km per jam gitu. Berarti dia nanti dalam 1 jam dia akan menempuh jarak 200 km kayak gitu. Dan sederhananya kayak gitulah ya. Jarak tempuh. Nah, jarak tempuh kita taunya ini kalau di dalam besaran pokok apa? Kalau waktu kan pasti waktu ya. Kalau jarak tempuh? Kalau di dalam besaran pokok apa? Second. Kurang tepat. Jarak tempuh itu kalau di besaran pokok dia masuknya kemana deh? Ada massa panjang, ada waktu, ada ada temperatur, ada kuat arus, intensitas cahaya, jumlah zat. Nah, pilih itu dari 7 kira-kira yang mendekati yang mana sih? Satuannya apa kalau jarak? Jarak nih dari rumah saya ke Bekasi ke Kota Modern gitu. Satuannya apa? Kilometer. Meter. Temannya kilometer ada apa? Meter. Meter. Kalau meter punyanya siapa? Jarak. Panjang. Panjang, itu yang saya tunggu. Panjang. Panjang bagi waktu. Satuannya berarti gimana, Sar? Panjang satuannya meter, waktu satuannya second atau detik. Jadi nanti kamu dapatnya seperti ini. Ya, atau M per S apa sih? Meter per second gitu ya. Terus gimana, Sar? Berarti kelajuan itu kelajuan diturunkan ya dari besaran apa aja nih? Nah, di sini ada nih panjang sama waktu. Besaran, panjang, ya, dan waktu. Gitu. Terus nanti di fisika ada yang namanya percepatan. Percepatan itu apa sih, Pak? Percepatan itu adalah ya, percepatan itu apa sih? Percepatan itu adalah perubahan kecepatan ya, perubahan kecepatan terhadap waktu. Kayak gitu. Nah, perubahan kecepatan kita dapatnya meter per second ya tadi. Yang ini kan. Waktu kita dapatnya second. Atau sorry, kelajuan deh ya. Biar sama. Kelajuan. Terus gimana, Sar? Satuannya seperti ini, meter per second kuadrat. Kira-kira besaran apa aja yang ada di percepatan ketika lihat satuannya? Ada apa aja sih di situ? Ada yang mau coba jawab? Salah nggak apa-apa ya. Ada apa aja sih di situ? Ada apa? Ini deh, ini punya siapa nih? Panjang. Meter, satuannya untuk panjang. Oke. Second, Waktu. waktu. Udah, ini aja. Tapi Sar itu ada pangkat 2-nya, nggak masalah. Tadi di meter kubik juga cuma dihitung cuma meternya aja kan. Meter pangkat 2 yang dihitung cuma meternya aja. Jadi kalau nanti, Sar itu kayaknya meter per second pangkat 2, second pangkat 2 itu apa ya, Sar? Gitu. Yang kamu lihat hanya second-nya aja. Gitu. Mau pangkat 2, mau pangkat 10, mau pangkat 5, tetap yang dilihat hanya second-nya aja. Gitu. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ya, buat yang mau tanya silahkan. Rania, Ananda, Meta, Alexander, Solomon, Louis, Selo, Christopher, Valeri,
Valeri saya cuma lihat kipas angin. Agak sini coba. Ah, ya, biar kelihatan. Nah, gitu. Tapi kalau memang kamu di tempat duduk ke situ bisa disetting kameranya ke kamu gitu. Cedric, ada yang mau tanyakan? Caroline, Sahabila, Hisaka, Lionel. Nah, silakan. Joan, Gerald. Kalau tidak ada kita lanjut. Ada lagi nih. Ya, ada lagi. Ada yang namanya di fisika itu massa jenis. Ya. Massa jenis adalah perbandingan antara massa dengan volume. Massa satuannya adalah kilogram. Volume tadi kita pakainya adalah meter kubik. Maka kalau dibagi itu nanti apa namanya? Satuannya jadi per ya. Kayak gitu. Nah, kira-kira ada besaran apa aja sih? Kira-kira dia diturunkan dari besaran apa aja? Massa sama panjang. Massa? Massa yang ini ya, kilogram sama Sama panjang. oke, panjang yang ini. Jadi ternyata massa jenis diturunkan dari satuan massa dan panjang. Begitu. Satu lagi deh. Yang variabelnya banyak, misalnya contohnya gini. Ada di fisika itu namanya gaya. Ya, tapi di sini bukan gaya selfie, ya, bukan gaya foto nih. Atau misalnya gaya punggung, gaya katak, gaya bebas, bukan itu gaya berenang. Ya, gaya ini yang kita sebut adalah tarikan dan dorongan. Gitu. Jadi kalau kamu dorong mobil mogok nih, bantu misalnya lagi jalan-jalan nanti setelah pandemi gitu, atau misalnya lagi bawa sepeda ternyata sepedanya bocor, kita harus dorong gitu ya. Atau misalnya mau narik gitu kayak tarik tambang. Nah, itu disebut dengan gaya. Nah, gaya itu diambil dari mana sih, Pak? Dari massa dikali dengan percepatan. Percepatan. Massa itu satuannya kilogram, percepatan meter per second pangkat 2. Jadi, satuannya adalah kilogram meter per second pangkat. Nah, mulai banyak nih. Kira-kira ada apa aja sih di sini? Saya mau tanya satu orang deh. Saya tanya siapa ya? Saya tanya siapa langsung pada matikan kamera nih. Enggak ya, jangan. Oke, saya tanya Vinela. Vinela, menurut kamu di sini ada apa aja? Dari satuannya ada apa aja sih? Ada apa aja di sini? Kalau mic-nya tidak nyala bisa chat ya. Apa? Menurut Vinela ada apa aja di sini? Yang kamu tahu deh, yang kamu tahu ada apa aja di sini? Oke, saya bantu deh. Kilogram punyanya siapa? Kilogram punyanya siapa? Mungkin ada yang mau bantu? Massa. Oke, massa. Gitu ya. Meter punyanya siapa, Christopher? Besaran pokok apa yang satuannya meter? Apa, ayo? Ayo, apa, ayo?
Apa yang satuannya meter itu apa sih? Panjang. Nah, Kevin tadi yang jawab ya. Ya, panjang. Saya tanya satu lagi. Siap-siap. Jadi jangan sampai lupa ya. Saya tanya Luis deh. Luis, ini penyanyi siapa? Second ini. Kan ada tadi kilogram, ini penyanyi massa. Meter penyanyi panjang. Second penyanyi siapa? Ada jawaban. Ya, izin ke toilet. Saya pikir ada jawaban. Ternyata izin ke toilet. Ya. Second penyanyi siapa? Louis. Ini siapa? Mic-mu nggak kedengeran tadi. Kamu tes ya? Oke. Ada yang jawab sih, tapi bukan Louis. Apa Louis? Ketik aja ketik soalnya headset mic kayaknya nggak kedengeran di sini. Saya nggak tahu apa saya doang atau yang lain nggak kedengeran. Ketik aja ketik. Ketik everyone ya, jangan ke saya. Everyone. Second penyanyi siapa? Punya siapa ya? Jangan sampai kebalik ya. Nanti yang punya marah. Karena itu berpasangan ya. Punya siapa? Saya masih tunggu WA ininya nih. WA lagi. Saya masih tunggu chatnya. Ya, izin ke toilet ya, silakan. Soalnya mic-mu nggak nyala Luis di sini. Yo. Punya waktu, bener banget. Itu dia. Ya, jadi jangan sampai kebalik. Kilogram punyanya massa, meter punyanya panjang, second punyanya waktu. Ada 3 nih, kayak gitu. Good. Jadi buat yang lain ya, jangan sampai lupa ya, kilogram punyanya massa. Jadi maksudnya gimana Pak? Jadi gaya ini diturunkan dari massa, dari panjang, sama dari waktu. Gitu. Oke? Sudah paham? Jadi lihat aja satuannya sebenarnya sih. Kalau bingung lihat satuan atau lihat persamaan, kira-kira persamaannya gimana sih? Terus ada alat ukurnya nggak Pak? Kalau di lab untuk alat ukur, kalau alat ukur biasanya cuma satu. Kalau yang ini ya, yang kita pelajari sekarang itu hanya satu. Saya tunjukkan aja lewat PPT ya. Nama alat ukurnya adalah gelas ukur. Yang bentuknya kayak gini nih. Ini saya ambil yang kecil. Nah, kayak gini. Gelas ukur. Jadi untuk mengukur volume zat air atau volume benda padat yang kecil. Contohnya batu kecil ya. Jadi gelas ukur ini tidak bisa mengukur volume batu kali gitu misalnya, nggak bisa. Ya. Kalau batu kali ya untuk pondasi rumah atau biasa bikin rumah. Nah, pondasi. Nah, itu pondasinya dibuatnya dari batu kali. Volume kan, nah, volume kalau misalnya bentuknya teratur itu pakai rumus. Maksudnya gimana, Pak? Contohnya gini. Kayak tadi kubus deh. Ya, kubus taunya kita rumusnya gimana? Tadi. Sisi kali sisi kali sisi. Balok panjang kali lebar kali tinggi. Tabung luas alas kali tinggi. Itu ada rumusnya. Tapi gelas ukur dipakai untuk mengukur volume yang tidak teratur. Jadi kalau bisa saya tambahkan sedikit di sini yang tidak teratur. Coba saya tanya, kira-kira kalau batu krik itu ada bentuknya nggak? Balok semua gitu, atau kubus semua gitu, ada nggak? Atau bola semua? Nggak ada, tidak teratur kan? Makanya pakainya ini, gelas ukur. Tuh. Contohnya gimana sih Pak cara ngitungnya? Terus cara makainya gimana? Yang pertama,
Yang pertama kamu isi dulu dengan air. Ya. Yang pertama isi gelas ukur dengan air. Terus misalnya kalau di sini kan volume awalnya 150 nih, 150 ml gitu ya. Lalu yang kedua masukkan batu. Masukkan batu. Lalu lihat ada perubahan kan dari 150 ke 200. Di sini. Masukkan batu, lihat volume akhir. Terus volume batunya berapa, Sa? Volume batunya adalah selisih dari yang 200 sama 50. Maka di sini kita dapat volume batunya adalah 50 ml. Begitu. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Jadi gelas ukurnya itu diisi dulu dengan air, terus kita masukkan batunya, baru kelihatan selisihnya gitu. Yang ketika sudah dimasukkan batu sama yang belum dikurang. Gitu. Tidak ada, kalau tidak ada kita lanjut nih soalnya. Apa ya, Seth? Ya, hadir. Maksudnya apa? Itu airnya nggak harus 150 kan? Nggak harus. Kamu ngisi 100 juga nggak masalah. Ini kan contoh aja, contoh. Kamu isi 100 nih, terus dimasukkan jadi 150, sama aja kan? Yang penting kita cuma tahu volume si batunya berapa dari sini. Begitu. Ini kalau nggak ada kita lanjut nih soalnya. Jadi volumenya bebas ya, tapi jangan sampai intinya sih jangan sampai penuh ya. Misalnya gini, ini kapasitasnya berapa sih, saya lihat dulu ya. Misalnya gini, kapasitasnya 200 ml, terus kamu isi 200 ml, kayak gitu. Terus kamu masukkan batu yang ada tumpah tuh air, kayak gitu ya. Yang ada tumpah. Gitu. Makanya jangan sampai penuh. Ya isinya kita tadi 150. Kalau kapasitasnya 200, kita isi 100 bisa. Bisa isi 150 bisa nggak? Bisa. Isi 50 bisa juga. Tuh. Asal jangan nggak diisi ya. Nggak ada airnya, itu bingung nanti. Nggak ada? Tidak ada? Ini nggak adanya, nggak ada paham atau nggak paham nih? Aduh. Nanti takutnya nih Pak Yosef ngomong apa komat kamit gitu ya. Oke, nggak masalah lah. Kalau nggak paham, bisa tanya ya. Kalau kurang paham, bisa tanya. Satuan, kita tahunya satuan kemarin kan ada sentimeter, ada meter. Kalau di suhu ada Kelvin, ada Celsius, bener ya? Terus kalau di waktu ada second, ada jam, ada detik, ada menit. Begitu. Nah, satuan itu sebenarnya ada satuan baku dan tidak baku. Satuan baku dan tidak baku. Maksudnya gimana sih, Pak? Kalau baku ini, yang pertama, dia bersifat tetap. Maksudnya gimana, Sir? Contoh nih, kita beda kota nih. Saya di Bekasi, kalian di Tangerang. Ya. Kira-kira, bentar ya, bersifat tetap itu berarti tidak berubah dalam keadaan apapun. Jadi mau dalam keadaan badai, mau dalam keadaan hujan, mau dalam keadaan petir, mau dalam keadaan kemarau, dia tetap sama. Misalnya gini, saya di Bekasi, terus misalnya Sean ada di kota Tangerang nih sekarang. Kira-kira 1 meter di kota Bekasi
Sama nggak sama 1 meter punyanya Sean? Yang ada di kota Sean? Sama nggak? Sama. Kayak gitu. Jadi tetap, mau dibawa kemanapun tuh tetap gitu ya. Nggak ada nih saya bawa penggaris butterfly misalnya 30 cm, terus saya bawa misalnya ke Tangerang nih. Nah, 30 cm-nya berubah jadi 50 cm. Pak, ini kayaknya panjangnya 50 cm, Pak. Nggak ada gitu. Ya, jadi tetap. Atau misalnya saya punya handphone, ya, 1826 di saya. Gitu ya. Nggak mungkin tiba-tiba 1826 terus kita pakai stopwatch gitu ya. 1 menit. Berarti 1827 kan. 1 menit di tempat saya tidak mungkin berbeda dengan 1 menit tempat kalian. Kayak gitu. Itu yang disebut tetap. Yang kedua bersifat internasional. Kalau bersifat internasional, dia mau dimanapun juga tetap ada gitu. Jadi kalau misalnya 1 meter di tempat di Indonesia sama di negara Zimbabwe, wah Zimbabwe negara mana tuh Pak? Gitu ya. Atau misalnya kalian mau di Belanda atau mau di Italia, ya yang kemarin juara Euro, sama 1 meternya kan? Nggak mungkin kan 1 meter di Indonesia sama 1 meter di Italia beda gitu. Atau 1 detik di negara Indonesia beda sama 1 detik negara Italia. Nah, nanti tahun baruannya beda dan nanti. Nggak tanggal 31 Januari. 31 Desember, sorry ya. Sama satu lagi mudah ditiru. Nah, kalau mudah ditiru ini, jadi kalau mau buat nih, misalnya saya mau buat penggaris yang 30 cm gitu. Harus sama dan harus pas. Kalau tidak baku ya berarti dia tidak bersifat tidak tetap ya. Tidak tetap dan tidak diakui secara internasional. Contohnya gini. Kalian pernah disuruh berbaris terus merentangkan tangan? Pernah nggak? Pernah. Terus kira-kira barisan di depan sama di misalnya kan ada 4 baris nih gitu kan. Kira-kira di depan sama yang belakang lurus nggak sih biasanya? Biasanya kan agak miring-miring ya. Ini kayaknya yang depan harus ke kiri gitu atau misalnya yang di belakang harus ngikutin yang depan gitu akhirnya. Walaupun kita sudah begini nih. Bener ya? Kan disuruh begini kan kalau upacara gitu. Atau lagi mau olahraga gitu kan. Itu beda. Kenapa? Karena itu kalau tidak salah namanya depa. Ya contohnya ada depa. Depa itu yang begini. Merentangkan tangan. Kenapa? Karena tangannya saya sama tangannya Cedric beda atau sama ukurannya? Beda. Beda. Kayak gitu. Tangannya Livi sama tangannya Maxel beda atau sama? Beda. Kayak gitu. Ada depa. Yang kedua ada jengkal. Ini yang sering banget nih. Dulu pernah nggak ngukur pakai jengkal? 1 menit lagi. Pernah ya. Beda. Ya, jengkal kita berbeda. Yang ketiga ada tali. Tali itu ukurnya pakai tali. Sama satu lagi ada langkah. Jadi misalnya 3 langkahnya saya, mungkin 3 langkahnya Sean beda. Gitu. Nah, langkah kita berbeda. Jadi tidak diakui secara internasional. Untuk selanjutnya kita akan bahas besok nih. Seru nih kayaknya. Nah, apa sih kok bisa beda-beda? Dan apa efeknya kalau misalnya kita pakai itu?